Subscribe Abah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Amin. hadratal karamin hadirin jamaah taklim, khususnya dari musola At-Thahiriyah, juga dari berbagai masjid musola baik Nangke, Tambora dan sekitarnya, jauh maupun dekat, yang sama-sama hadir di tempat yang mulia. Kesemuanya insya Allah selalu Allah berikan sehat walafiat. Amin. Terutama pengurus musola Al-Karam Bapak Ustaz Ahmad Sori beserta jajaran Murati acara, Bapak Kesepuhan Bapak Cepayu, juga Bapak RT, Bapak Haji Hanis Menanggar, tidak lupa Bapak Babinsa dari Jembatan 5, tapi tetap eksis di Kelurahan Nangke. Alhamdulillah, mudah-mudahan Babinsa Jembatan 5 Bapak Rodani masuk surga. Amin. Saya masa mau menteri ke arah kalos. Masalah maneh nabe suranan bae. Nyasar itu nyasar. Ya, mudah-mudahan semuanya hadirin jamaah rahimakumullah, juga jamaah yang insya Allah selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam tetap tercurah, terlimpah selamanya kehadiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat merindukan, mengharapkan dan menantikan syafaat di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita kembali bergilir materi, yaitu fikih Fathul Qorib juz awal halaman 185 87. Ya, minggu yang lalu kan 187 ya. Nah, dia beli petanya 185. Berarti ketahuan gak masuknya nih. Kawan ya. Jadi kemarin menggilir. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih membahas yaitu tentang haji, di mana dalam haji itu ada umroh, tapi di dalam umroh tidak ada haji. Karena
Setiap orang berhaji pasti berumroh. Tapi kalau berumroh belum tentu ada haji. Apa yang membedakan waktu? Al-hajju ashurun ma'lumat. Ibadah haji waktunya sudah ditentukan. Kalau umroh bebas, mau bulan apa saja, mau hari apa saja. Sementara ibadah haji mah puncaknya harus tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka sesuai dengan nama hari dan tempat, yaitu Arafah. Ya. Arafah artinya mengenal. Mengenal siapa? Mengenal antara dua insan yang terpisah dari surga, diusir ke alam dunia dan ratusan tahun terpisahkan. Dia adalah Abul Bashar, awal manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Bertemunya di Jabal Rahmah, di tanah Arafah. Makanya saat kita mau ketemu dengan perempuan calon istri, diperkenalkan, namanya ta'arufan. Ya, jadi saling mengenal. Ya. Baik, kita memasuki yang keempat di atas, ya, yaitu halaman 187. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal salali wal ikram. Allahumma ta'alana bimutuhil arifin warabimuha as-sa'yu baina sofa wal marwa sab'a marratin wa syartuhu ayyabda'a fi awwali marratin bis sofa wa yahtima bil marwati wa yuhsabu dhihabuhu minas sofa ilal marwati marratan wa amduhu minha ilaihi marratan ukhra wa sofa bil qasri tarafu jabali abi kubaisin wal marwatu bi fathil mimi alam alal mawdi'i al ma'rufi bi Makkah. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini kita membahas tentang salah satu rukun Islam yang kelima, yang menjadi urutan yang paling belakangan, yang terakhir, yaitu ibadah haji. Jika diberikan nasib, diberi takdir, diberi kemampuan. Ya, sebagaimana tadi dalam mukadimah ayat yang dibaca, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia berkewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan ibadah manis tatokan ilaihi sabila. Tentunya bagi orang yang diberi nasib, diberi takdir, diberi kemampuan dalam segala hal. Bukan cuma mampu dalam ekonomi, tapi fisik juga itu yang menjadi landasan utama. Kenapa? Karena ibadah haji mengandalkan fisik yang kuat, fisik yang sehat, Ya.
Maka oleh karena itulah kemarin sudah kita awali dan sudah kita sebutkan rukun-rukunnya. Sampai kemarin kita membahas rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf di Ka'bah mengelilingi Baitullah bermula dari Hajar Aswad dengan bahu sebelah kiri dan muter ke sebelah kiri. Satu kali putaran terhitung dari Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad, itu putaran pertama. Ya. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Kalau salah batal, kurang batal, ragu-ragu batal. Harus yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana orang sholat. Berapa nih 4 rakaat? Harus yakin 4 rakaat. Kalau ragu-ragu 3 apa 4, ambil 3. Ini juga sama. Kalau orang tawaf ragu-ragu 6 apa 7, ambil yang 6. Jadi muter lagi sekali. Oh, kalau begitu bisa 8. Enggak ada 8, tetap niatnya 7 pas itu 7. Gitu. Ya seperti sholat. Udah 4 rakaat ragu-ragu 3 apa 4. Lalu dia nambah 1 rakaat, bukan berarti 5 rakaat, tetap niatnya 4. Karena ibadah itu sesuai dengan niat. Arba'ah rakaatin, salasa rakaatin, rakaataini. Jadi rakaataini subuh, salasa rakaatin maghrib. Kalau arba'ah antara zuhur, asar dan isya. Ya harus jelas, itu dalam ilmu fikih namanya ta'yin. Ini ya. Ini zuhur, luar fardu. Oh ini subuh, ini asar, itu ta'yin namanya. Harus benar-benar nyata, diniatkan takbir bareng dengan niat di dalam hati, seiring sejalan niat di hatinya, maka mulutnya mengucapkan takbiratul ihram. Begitu juga saat orang tawaf, ada kesunahan-kesunahan sepanjang dia mengelilingi Baitullah. Di antaranya apa? Tasbih, kemudian sholawat, kemudian doa. Bahkan ketika kita sampai di rukun Yamani, ya, di mana rukun Yamani itu mau finishing, mau mendekati beberapa langkah ke yaitu Hajar Aswad, maka di situ doanya doa sahu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi pada saat kita membaca itu di rukun Yamani, kayaknya satu bangsa satu negara. Yang mancung baca itu, yang pesek baca itu, yang kulit hitam baca itu, yang kulit putih baca itu, yang tinggi besar baca itu, yang pendek baca itu. Kayak sama-sama kayak kita tahlil bareng gitu. Tapi ketika masing-masing pulang, ngesenangnya diri bahasa sepuluh. Ya. Nah kemudian sekarang kita berlanjut kepada rukun yang keempat, yaitu dalam ibadah haji. Wa rabi'uha sa'yu baina Shafa wal Marwati sab'a marratin. Yang keempat namanya sa'i. Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Sama hitungannya sebanyak 7 kali. Iya. Wa sartuhu ayyabda bi awwali marratin bi Shafa wa yakuna bil Marwati. Syarat sa'i adalah memulai pertama kali dengan bukit Shafa dan mengakhiri dengan Marwah. Jadi kalau ada orang memulainya dari Marwah maka tidak sah. Walaupun hitungannya 7 kali, tapi dia startnya dari Marwah, itu tidak sah, menyalahi aturan. Yang penting 7 kali. Shafa Marwah kayak berburu. Mestinya wajah dulu, ini kaki dulu. Yang penting mandi kumbah, yang penting mandi basuh, Jawara dilawan, esek. Jawara Cikande, esek. Macam kain baik, begitu, koin kabeh dibasuh.
walaupun semua dibasuh, tapi kan ada tertib. Tertib ini rukun. Manakala tidak tertib berarti sama ini juga karena ada tertib. Penertiban daripada sa'i syarat mutlak harus bermula dari sofa. Kalau tidak mulai dari sofa maka tidak dihitung. Ya, makanya syaratnya pertama start dari sofa dan berakhir dari marwah. Kalau ada orang berakhir dari sofa, ngaco hitungannya itu. Ngaco pasti, ya, karena ganjilnya yang ketujuh posisinya pasti ada di marwah. Jadi pergi dihitung sekali, pulang dihitung sekali. Contoh, pertama berangkat dari sofa marwah 1, balik lagi ke sofa 2, balik lagi ke marwah 3, balik lagi ke sofa 4, balik lagi ke marwah 5, balik lagi ke sofa 6, balik lagi ke marwah 7. Jadi berarti kita harus hitungan ke-7 berakhir di Bukit Marwah. Itu, ya. Wasofa bil qasri torofu jabali Abi Kubesi. Sofa adalah ujung terakhir gunung Abu Kubes. Sekarang udah nggak ada. Sedikit terus digusur, diratakan. Sama sekali sudah tidak ada nampak bukit. Tapi dulu sekali sebelum modern, sebelum ada pembangunan, perluasan, peningkatan, itu masih ada gambaran-gambaran orang dulu ketika mereka melakukan sa'i masih nampak tanda-tanda bukitnya, masih ada. Ya. Kalau sekarang mah bagaimana kita mau melihat bukit? Udah di semua pakai marmer, semuanya udah tutup. Iya, nah diantaranya adalah keterangan bahwa yang namanya sofa ujung akhir gunung Abu Kubes. Sedangkan Marwah adalah nama tempat yang terkenal di Marwah, dan sejarah ini awal dilakukan kejadian adalah istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar saat mencari air kehausan dalam keadaan menggendong putranya yang masih bayi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau di dalam sejarahnya itu Siti Hajar mencari air bolak-balik kayak dipermainkan. Saat dia ke sofa, suara gemercik ada di Marwah. Saat dia ke Marwah, suaranya pindah lagi ke sofa. Itu kenapa sampai 7 kali Siti Hajar bolak-balik? Karena penasaran. Akhirnya sejarah inilah sa'i yang mengeluarkan daripada sumur jam. Tuh, ya, jadi segala sesuatu ada sebab, makanya disebut likulli syai'in sabab. Sebab ada air jam-jam lantaran perjalanan Hajar sampai mencari air bolak-balik sofa Marwah sampai 7 kali dan sampai dijadikan rukun di dalam mengerjakan sa'i ibadah haji. Itu, ya. Wa baqiya min arkanil hajil khalq awi taqsiru ja'alna kullan minhuma nusukan wa huwal masyhur. Rukun haji lainnya adalah mencukur. Ya, jadi kalau mencukur itu setelah kita melaksanakan sa'i, namanya tahallul. Sekedar menggunting rambut. Jika masing-masing dari kedua hal ini dianggap sebagai nusuk, demikian menurut pendapat yang masyhur. Kenapa? Karena syarat walaupun hanya 3 lembar. Mau dicabut, mau digunting, mau dikerok, ini mah dicabut enggak, dikerok enggak, gunting enggak bawa, beneran bos mengerok bos. Menurut gimana nih, gak ada gunting, gak ada pisau, kata dia dibelum gas, dibelum itu lembar. Bagaimana? Aku sah-sah saja, namanya tahallul. Yang penting intinya memutuskan 3 helai rambut dari kepala. Itu biar
Mau tinggi haji ya. Fa'in kullan min hastibahatun mahdurin falaisa minal arkani. Jika keduanya tidak dianggap musuh ya dalam manasik haji, namun hanya menyebabkan pahala yang diharamkan, maka keduanya tidak termasuk rukun. Tapi kebanyakan pendapat ulama bahwa tahallul termasuk dalam kategori rukun haji dan rukun umroh. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kulli. Nah, keterangan saat kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ihram harus mendahului semua rukun di atas. Nggak boleh melaksanakan misalnya sa'i dulu, nggak boleh. Tawaf dulu, nggak boleh. Tapi harus diawali dengan niat dalam keadaan ihram. Makanya di dalam niat itu ihram disebutkan nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat saya haji beserta ihram semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada niatnya yang wajib di hati dan disunahkan melalui ucapan lisan. Seperti kita mau sholat, sunnah mengucapkan 8 usolli. Itu juga sama. Nawaitul hajja, nawaitul umrota, wa ahramtu biha, wa ahramtu bihi. Kalau kiron, haji kiron itu digabung, jadi dibarengkan antara haji dengan umroh. Makanya ibadah haji terbagi 3. Ya, al-hajju salah satu asya. Haji terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-ifrad. Yang pertama namanya haji ifrad. Wa tamatu, yang kedua namanya haji tamatu. Wa qiran, yang ketiga namanya haji qiran. Ya. Apa itu ifrad? Nah, ifrad itu mendahulukan ibadah haji, mengakhirkan umroh. Itu namanya ifrad, dan itu kedudukan yang paling utama dan tidak dikenakan dam. Artinya tidak bayar dam, tidak memotong kambing. Dulu ifrad apa tuh? Oh, semua luar ifrad. Iya. Moal luar sebab naon? Sebab urang mah loba poho. Kalau misalnya ifrad, berapa lama dia pakai kayak ihram? Tuh nunggu sampai datang waktunya ibadah haji. Sedangkan bos udah apa? Merokok jenggot mah. Mau kuat. Jadi mau kuat itu syaratnya, persyaratannya. Ya. Nah, yang pasti mah tamatu kebanyakan. Termasuk bos bek tamatu. Kenapa? Karena paling enak haji tamatu. Kami mangan turu. Bener tuh. Aku paling senang itu. Yeay, kan raminya wong Jawa. Pemajikan orang Jawa tentu bisa ngomong Jawa ya. Tani mangan turu, tani naon? Tahu. Turu tidur, mangan kenyong. Jadi itu disingkat kalau tamatu tani mangan turu. Nah, kalau bagaimana kalau yang kiron itu digabung. Jadi dia melakukan haji plus umroh di dalamnya. Iya, makanya niatnya 2. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini ilmu sorok itu di situ nempel. Iya, kalau misalnya haji bihi, kalau umroh biha, kalau dua-duanya bihima. Makanya dalam sorok itu huwa hum iya huma kunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Anak berapa anak mau? Itu. Pokoknya ilmu nasrib bisa saraf, bisa sorok, bisa suruh. Ya. Lalu ngesuruh walau bahaya. Di kita nasrib kesurupan. Jala saya judul sujud
julusan, majlasan, jalasatan, jilsatan, jolsetan. Eta surut. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang ihram. Ihram harus mendahului semua hukum di atas. Ibarat wudu tadi wajah, membasuh wajah harus didahulukan. Ini tertib. Kalau nggak tertib, asal mengerjakan bahaya. Ya, jadi orang bisa, nggak bisa urusannya panjang. Sedangkan orang di sana banyak yang motong-motong jalan ketika kita tawaf, bikin ribet gitu. Kita lagi tawaf, udah berhimpit, gencet-gencetan, padat. Ini ada orang motong jalan, cuma seenaknya aja. Di tengah-tengah penjual manusia di Ka'bah itu. Ya. Nah, maka ketika kita bicara tadi soal yaitu ihram, semuanya adalah harus didahulukan dibandingkan dengan kita melaksanakan rukun-rukun yang lain. Tuh. Nah, sekarang kita bergeser kepada rukun umroh, ya. Wa arkanul umrati salasatun, tapi sebenarnya mah ada 5. Ya, ada 5. Cuma di sini tertib tidak dimasukkan. Dan niat serta ihram itu digabung. Jadinya 3, ada amal 5. Wa arkanul umrati salasatun kama fi tabdil musai wa fi ba'diha nawatu asyaha. Rukun umroh ada 3. Dalam sebagian redaksi kitab lain disebutkan bahwa rukunnya ada 4. Sama kayak ibadah haji, hanya 1 yang tidak ada dalam umroh, yaitu wudu. Itu hanya udah. Sa'inya sama, sofa marwah juga. Tawafnya juga sama, Baitullah. Tahallulnya juga sama. Beda detailnya cukup ya, karena enggak ke Arafah. Cuma dikunjungi doang. Mana diantaranya rukun umroh? Yang pertama ihram, ya. Harusnya di sini 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Nah, itu di kitab lain seperti itu. Misalnya dalam Sarasitin, Riyadul Bani'ah, kasih patuh saja, Fathul Mu'in sama. Cuman walaupun dalam rukun sholat juga sama. Rukun sholat dalam Fathul Mu'in 13, dalam Sarasitin 17, dalam Fathul Qorib 18, padahal sama. Kok bisa beda hitungannya? Karena dalam Fathul Qorib antara ruku dengan tumaninah 2, i'tidal dengan tumaninah 2, sujud dengan tumaninah 2. Tapi kalau dalam Fathul Mu'in, ruku dan tumaninah dihitung 1, sujud dengan tumaninah dihitung 1. Jadi angkanya bertambah. Yang kedua adalah tawaf. Tadi sudah dijelaskan sama. Tawaf itu 7 balikan mengelilingi Baitullah dan bermula dari Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i, sama tadi sudah dijelaskan, dari Safa Marwah. Yang keempat tahallul, mencukur atau menggunting rambut menurut salah satu 2 pendapat. Mengikuti salah satu dari 2 pendapat tersebut adalah lebih unggul sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di muka. Dan jika tidak berpegang pada pendapat yang cenderung mengatakan sebagai rangkaian ibadah haji, maka mencukur dan menggunting rambut itu bukan termasuk rukun-rukunnya umroh itu. Tapi berhubung berpegang kepada pendapat yang lebih kuat, makanya dijadikan salah satu rukun, yaitu tahallul atau menggunting rambut. Oleh karenanya hadirin jamaah Allah, nanti kita akan membahas tentang wajib haji. Jadi supaya nggak bingung, kalau diteruskan dari rukun ke wajib nggak diseling dengan ngopi, puyeng. Nah, kenapa? Beda dengan sholat. Kalau sholat kan rukun, wajib, fardu sama. Tapi kalau dalam ibadah haji, definisi rukun berbeda dengan wajib. Rukun itu apa? Wajib itu apa? Jangan disamakan. Karena kalau dia meninggalkan rukun batal total,
Kalau meninggalkan wajib tidak batal, cuma bayar tak. Nah, insya Allah untuk lebih jelasnya maka kita kembali kepada malam Kamis yang akan datang. Jangan bergeser dari channel. Nah, itu saja. Ada